Bagi kami, sekolah di sini adalah tempat kami menimba ilmu, bermain, dan berimajinasi. Tak hanya belajar, di sini juga kami diajarkan sesuatu yang menarik loh. Oh iya, perkenalkan, nama saya Tasya. Saya adalah salah satu murid di sini, di Madrasah Ibtidaiyah Al-Muminin Kendari. Saya suka robot dan saya akan menceritakan seperti apa keseruan bersekolah di sini. Anak-anak, hari ini Ibu Guru akan memberikan tugas. Tugasnya adalah membuat robot. Ya, robot dibuat sesuai dengan imajinasi kalian sendiri. Minggu depan dikumpulkan ya. Yang paling bagus akan Ibu Guru berikan hadiah. Apa dia yang kita mau buat? Saya juga bingung apa dia yang kita mau buat. Tidak ada khayalanku untuk membuat. Sama. Oh, Azam, ada misalnya ideku saya membuat saya mobil-mobilan yang paling keren. Memang sih di sekolah ini kami sudah diajarkan dasar tentang merakit robot. Tapi kalau membuatnya dengan hasil imajinasi sepertinya agak sulit sih. Namun kami harus tetap berusaha dan selalu mendiskusikan dengan ibu guru. Kira-kira mau buat apa ya? Lihat itu, Zaki dan Azam sedang membicarakan apa ya? Azam, nanti kita buat robot-robot pakai besi seperti ada tandingannya. Kita buat yang paling bagus nah. Oh, cocok nih. Wah, keren tuh. Semoga berhasil ya membuatnya dan tidak mengecewakan. Tasya, sini dulu nak. Ya, Mak. Ayun dulu ademu karena ibu mau ke dapur. Bagaimana dengan teman-teman yang lain ya? Saya juga masih bingung mau buat apa. Ya, adek kok malah tidur? Bagaimana mau dapat imajinasinya? Atau mungkin imajinasinya melalui mimpi ya? Baik anak-anak, hari ini Bu Guru akan melihat hasil karya kalian. Jadi, robot-robot yang dibuat hari ini adalah robot hasil dari imajinasi kalian sendiri. Nah, Bu Guru mau mulai sama robotnya Aisyah. Ya, Aisyah bikin robot apa ini? Saya membuat rumah pintar anti banjir. Cara kerjanya adalah jika sensor terkena air, Pada saat sensor terkena air, maka alarm akan berbunyi dan seluruh komponen di dalamnya bekerja hingga rumah secara otomatis akan bergerak naik. jika banjir sudah Idenya bagus ya teman. akan tidak Memang sih di Indonesia curah hujan tiap tahunnya cukup tinggi lagi untuk dan kadangkala sering terjadi banjir. dan setelah itu rumahnya akan turun kembali. Wah, bagus sekali ini. Ini imajinasinya Aisyah dari mana? Nah, soalnya sekarang sudah musim hujan, Bu. Jadi rumah saya sering kebanjiran.
Apalagi banyak sekali orang yang suka membuang sampah sembarangan. Akhirnya sering banjir deh. Bagus sekali Aisyah inspirasinya. Teman-temannya tepuk tangan dulu buat Alat Aisyah. ini sepertinya cocok ya teman, bagi hunian yang berteknologi modern. Baik, sekarang Bu Guru mau melihat lagi hasil karya dari murid-murid yang lain. Coba mana hasil karya Zaki dan Azam? Wah, Zaki dan Azam membuat apa ya? Kok malu-malu gitu sih? Padahal kemarin mereka mau buat mobil-mobilan canggih loh teman. Mereka buat apa ya? Hah? Botol bekas, balon, dan tusuk sate? Hahaha, ada-ada saja yang mereka berdua. Barang-barang bekas untuk apa itu? Zaki sama Safwan? Bisa jadi mobil-mobilan, Bu. Wah, lumayan hebat ya teman. Meski tak sesuai ekspektasi sih. Huhuhu. Nah, jika teman-teman mau buat di rumah, bahannya cukup mudah kok. Cukup sediakan botol minuman plastik, penutup botol, sedotan kecil dan besar, balon, tusuk sate, lem, dan selotip. Wah, ini bikin apa ini, Phil? Pintar Bu, visitor counter. Visitor counter. Ini dapat idenya dari mana? Karena saat kemarin saya pergi ke sekolah adik saya melihat siswa-siswa berkerumun. Karena masa pandemi, jadi saya ingin membuat alat ini agar tidak ada lagi kerumunan. Imajinasi Vio luar biasa ya teman. Memang sih saat pandemi ini banyak sekali yang berkerumun. Dan hal itu bisa menimbulkan penyakit baru. Oleh karena itu, alat visitor counter sangat bermanfaat pada situasi saat ini. Alat ini terdiri dari 2 pintu teman, pintu masuk dan pintu keluar. Jika sensor pintu masuk mendeteksi pengunjung, maka otomatis LCD akan menampilkan jumlah pengunjung bertambah. Namun, jika sensor mendeteksi pengunjung melewati pintu keluar, maka secara otomatis jumlah pengunjung di LCD akan berkurang pula. Alat ini juga berbasis IoT atau Internet of Things. Jadi, jumlah pengunjung juga dapat terlihat pada aplikasi Blink di handphone Android. Maka secara otomatis LCD akan menampilkan jumlah pengunjung bertambah 1, bertambah 1, bertambah 2, dan di sini juga bertambah 3, bertambah 4, bertambah 5, bertambah 6, bertambah 7, bertambah 8, bertambah 9, bertambah 10. Karena saya hanya memprogram batas pintar ini hanya 10, maka jika bertambah lagi, maka alarm akan bunyi yang menandakan kapasitas dalam ruangan sudah penuh, sehingga pengunjung harus dipulangkan dengan cara keluar dari pintu keluar.
bagus sekali ya idenya Vio. Jadi tepuk tangan untuk hasil karya Violeta. Nah, teman-teman kami masih menunjukkan hasil imajinasinya. Otomatis. Wah, Akila dan Niar bawa tong sampah. Seperti apa cara kerjanya ini Niar dan Kila? Jadi begini Bu, saya punya sampah. Ya. Saya mendekatkan tangan saya di dekat tong sampah, buang, dekatkan tangan supaya dia tertutup. Wah, bagus sekali ya. Ini inspirasinya Niar dan Akila dari mana ini bikin tempat sampah otomatis? Jadi Bu, ini masih corona, jadi supaya kita tidak memegang sampah. Oh, supaya tangan tidak kotor? Iya. Oh, oke. Tepuk tangan untuk hasil karya adik. Cocok sekali ya untuk di masa pandemi ini. Jadi kita tak perlu lagi memegang tutup sampah. Cukup dekatkan tangan dan tada, terbuka deh. Hebat sekali ya teman. Tempat sampah ini memang luar biasa. Menggunakan sensor pendeteksi jarak yang kemudian terhubung dengan microcontroller untuk menggerakkan penutup sampahnya. Kamu bawa apa ini adek? Hah? Bawa makanan lagi? Ini kentang Bu. Wah, si Ade membawa kentang. Untuk apa ya kentangnya? Memang sih Ade hobi makan. Tapi kentangnya untuk apa ya? Ini besi yang warna kuning. Lihat teman, Ade mau membuat apa itu? Yang warna putih dicolokkan. Plat besi kok ditancap-tancap di kentang? Dicolokkan ke kentang kedua. Nah, ini kan disilang. Jadi yang warna putih di kentang pertama. Yang warna kuning di kentang yang kedua. Tada. Wah, nyala ya. Wow, ternyata kentang mampu menyalakan mini jam digital. Ade hebat ya. Saya pikir Ade hanya jago makan saja. Ternyata Ade juga jago ya berimajinasi. Ternyata kentang memiliki kandungan air dan mineral yang mampu membawa ion negatif dan positif. Reaksi kimia inilah yang menghantarkan listrik untuk menyalakan mini jam digital. Penasaran? Ayo coba di rumah. Teman-teman hanya perlu kentang, plat besi penghantar listrik, kabel secukupnya, dan mini jam digital. Kalau tidak ada, boleh menggunakan mini lampu loh. Nah, kini
Giliran saya, teman. Saya membuat air tomat, Bu. Tadi sudah ada kentang, sekarang ada tomat lagi. Seperti apa itu air tomatnya? Ini, Bu. Ini air tomat, ayunan suara otomatis. Wah, ini air tomatnya. Dari mana dapat ide untuk bikin ini, Tasya? Karena saya mempunyai adik di rumah, dan karena saya sering mengayunnya secara manual, jadi saya membuat air romantis ini secara otomatis, untuk mengayun secara otomatis. Jadi air tomat itu apa? Ayunan suara otomatis. Ayunan suara otomatis. Bagaimana cara kerjanya? Pertama-tama, Bu, saya mencolok ke tegangan ke Arduino Uno-nya, dan saya mencolok nilai tegangan sumber penggerakan ayunan. Jadi kalau dia mendeteksi suara tangisan bayi, maka ayunan akan bergerak secara otomatis. Jika bayi tidak terdengar lagi, maka ayunannya akan berhenti secara otomatis. Wah, ini bagus sekali Tasya idenya. Cocok sekali untuk kita terapkan di rumah-rumah ya. Untuk membantu ibu rumah tangga, seperti itu ya. Jadi misalkan kalau ibu kita di rumah lagi memasak, itu tidak perlu lagi bolak-balik untuk menggerakkan ayunan adek ya. Seperti itu ya Tasya ya? Iya. Oke, tepuk tangan untuk hasil karya dari teman kita Tasya. Ayunan otomatis ini menggunakan sensor suara untuk mendeteksi suara tangisan bayi. Pada saat sensor suara mendeteksi suara tersebut, maka sensor suara akan mengirimkan sinyal ke microcontroller untuk mengaktifkan motor DC dan menggerakkan ayunan. Kemudian akan berhenti secara otomatis ketika suara tangisan bayi telah berhenti pula. Cara kerjanya hanya seperti itu. Ini sangat membantu untuk ibu-ibu yang lelah mengayun anaknya. Nah, kalau dilihat dari bentuknya, beberapa robot yang kami buat menurut teman-teman mustahil kan kalau kami buat sendiri? Iya, sebenarnya sih kami sangat dibantu oleh bapak dan ibu guru di Madrasah Ibtidaiyah Al-Muminin ini. Berkat mereka, kami setidaknya bisa paham fungsi-fungsi dari perangkat ini. Di sini, kami bukan hanya menceritakan imajinasi apa yang akan dibuat. Namun, di sini kami juga belajar sekaligus mewujudkan imajinasi itu, khususnya membuat robot. Selama imajinasi itu tidak dilarang dan mampu kita tunjukkan, kami pun tidak dipaksa untuk mempelajarinya. Yang ada adalah keceriaan dan kebanggaan tersendiri. Oleh sebab itu, kami pun sering ikut di gelaran kompetisi robotik madrasah tingkat nasional mewakili Sulawesi Tenggara loh.
bertemu dengan orang-orang hebat di seluruh Indonesia. Memang sekolah kami tak sebesar sekolah lain, namun mimpi kami sangat besar untuk mewujudkan Indonesia yang kaya akan imajinasi dan kreativitasnya. Salam hangat dari kami, anak Indonesia.